Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan takwa, karena kita tidak tahu ya, kesempatan yang akan datang sudah tidak milik kita. Jadi kita berpisah dengan keluarga ke tempat yang baru, yang abadi, meninggal dunia. Semogalah doa kita diterima. Kepada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan kepada mereka yang sedang kehilangan keluarga, meninggal dunia atau terlilit hutang, semoga bersabar. Karena semua kita ini dalam keadaan dicoba oleh Allah dalam kesabaran. Adapun edukasi kita, cara mendidik anak menurut Islam. Wah, jadi menurut Islam itu ada cara mendidik anak sehingga anak itu tidak besar kepala dia. Di sekolah dijewer guru, malah orang tuanya ribut itu. Sampai ke kantor polisi, sampai gurunya ditahan oleh polisi. Nah ini gimana ya? Prihatin kita. Ditemukan 74 kg emas. Orang penegak hukum ya, yang untuk melaksanakan keadilan. Kalau polisi itu kan menegakkan hukum ya, kalau pengadilan itu menegakkan keadilan. 500 miliar. Nah, supaya tidak salah kita mendidik anak, ada cara yang telah diteliti oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mendidik anak menurut umur. Jadi mendidik anak itu dalam Islam berpusat pada penanaman tauhid, penanaman kepada Allah, dan juga sunnah Rasul, apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Jadi kalau dia bertemu dengan orang, kita ajari bagaimana bersalam, dan apabila orang memberi salam, wajib kita ajari dia menjawab. Jadi dari kecil kita harus didik dia, Assalamualaikum. Saya sudah mengajari cucu saya bolak-balik, mudah-mudahan. Juga itu adalah adab ya. Karena Rasulullah ini lama mengajarkan adab dibanding syahadat, dibanding sholat, dibanding dengan berpuasa, zakat, haji. Tapi yang dia ajar adab. Jadi bagaimana dia adab, jangan nanti anak itu tidak beradab. Jadi mendidik anak dalam Islam berpusat pada penanaman tauhid sejak dini. Wah, ini penanaman dini sejak dini tentang tauhid, tentang kita harus latih dia Tuhan, bahwa Tuhan itu pencipta, bahwa Tuhan itu penyayang, bahwa Tuhan itu sudah mengatur matahari, bagaimana mengatur bulan bergerak, semua bergerak. Laut itu berombak, danau itu juga berombak. Tapi ada juga kolam tidak berombak ya, kolam renang. Berombak karena ada perenangnya. Jadi seperti kita mengajari pembiasaan sholat, diajak, jangan marah. Marbot masjid, saya punya teman itu sampai saya bilang jangan ditempeleng anak-anak itu. Dia tamu Allah itu, nggak ada lagi tempat dia bermain. Jadi waktu saya di Madinah, di Mekah haji, saya lihat itu seorang ibu atau seorang ayah, dia megang tangan kiri, megang tangan kanan anaknya, dia sholat ikut berjamaah. Tangan kanan ya seperti biasa orang berdiri, yang satu diletakkan di dada. Gitu ruku, dia merukukkan anaknya, dia juga ruku. Gitu dia sujud, anaknya itu disujudkan. Ini supaya terbiasa anak itu ikut ke masjid. Perlu diketahui, untuk anak jadi pilot itu mudah, itu masuk ITB mudah itu. Jadi sarjana nuklir di ITB dia mudah, tapi untuk dia terbiasa datang ke masjid, nah ini yang sulit ini. Jadi kita biasakan penanaman
menurut Islam, yaitu yang diutamakan adalah tauhid. Jadi berikut ini adalah panduan cara mendidik. Jadi cara mendidik itu bagaimana kita menanamkan tauhid sejak dini. Itu tadi saya sebutkan di bawah. Kalau kita dengar, saya ingat-ingat orang tua, kalau kita mau pintar ya rajin-rajin belajar dengan teman-teman, mengikuti rajin-rajin ke perpustakaan, melihat orang-orang pintar, rajin-rajin ikut seminar. Jadi kita biasalah. Jadi kita memberikan penanaman tauhid kepada anak. Jadi kita kenalkanlah kenapa air laut itu dijemur kok bisa asin. Wah, ini dalam, ini pendalaman, ngajarkan bisa 1 semester ini. Tapi bagi anak-anak bisa kita ajarkan. Ikan itu hidup di laut, tapi tidak asin ikan itu. Kalau kita tidak jemur, kalau kita tidak taruh garam, dia tidak asin. Kita makan itu ikan kakap, tapi tidak asin. Wah, ini boleh. Itulah kekuasaan Allah. Nah, kita mendekatkan ke sana kepada anak. Begitu juga kita melihat sungai, kita ceritakan tanam-tanaman. Kalau tidak ada petani, bagaimana kita mau makan? Allah menanamkan padi. Kalau air menggenang, banjir, tidak timbul padi. Wah, ini kita ajarkan dia tauhid sejak dini. Jadi perlulah penanaman. Sehingga kita akan membawakan ke sifat-sifatnya. Dan kita mengajarkan untuk selalu bersyukur. Jadi kalau kita dari kecil selalu bersyukur mengajarkan, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka tunggulah. Orang yang kufur itu ajab dari Allah. Orang yang tidak bersyukur itu, bersyukur bisa makan. Lihat orang sakit, uang banyak tapi makan tidak bisa. Nah, ini perlu diajarkan ini. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur, ini. Dan kita mengajari berdoa. Jadi kita harus bawa aktivitas kita ke masjid. Harus sebelum imam bubar, kita latih mendengarkan imam memimpin doa. Nah, kita cari di mana TK itu ya memang mengajarkan cara berdoa. Jadi kalau kita sudah mendekatkan dini kepada anak-anak tentang bagaimana memperkenalkan tauhid, memperkenalkan keesaan Allah, jangan nanti salah. Anak itu malah menyembah manusia dia, menyembah dukun dia, menyembah uang dia, uang Tuhannya, atau perempuan ya, dia pejabat perempuan, sehingga ke neraka nanti tempatnya. Hingga dia sudah besar, keris itu Tuhannya. Wah, kasihan ya. Datang ke kuburan dia, tidur di kuburan, bahwa di kuburan menuntut ilmu dia untuk mendapatkan kain kapan ini dia kebal. Wah, ini salah ini. Harus kita tanamkan tauhid kepada anak tersebut sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Jangan nanti bapaknya kerja, ibunya asik main HP saja, tidak mendidik anak itu. Wah, ini salah ini. Sehingga kita harus melaksanakan kegiatan sehari-hari, bekerja sama, bersandiwara. Jangan nanti bapaknya memarahi anaknya, kamu malas-malasan bangun tidur. Nah, ibunya lagi diambilnya air, disiramnya anak. Wah, ini mental anak-anak nanti bisa mengong ini. Kalau orang daerah saya ngatakan itu jadi pedot. Wah, pedot itu pasuta. Nah, jadi supaya anak itu kita tanamkan, menanamkan tauhid sejak dini. Yang kedua, kita memberikan keteladanan. Jangan kita main kertu, jangan kita minum minuman keras di rumah, jangan kita main gitar di rumah. Boleh main gitar, tapi ya tengoklah tidak jam belajar anak. Kalau minuman keras ya janganlah, ya kan. Sehingga kita membawa anak itu
mengajari dia teladan. Saya sangat teladan ayah saya. Punya 6 laki-laki. Kami 13 di rumah itu. Ada 3 perempuan, 1 anaknya tante saya, 1 anaknya ibu saya, 1 anaknya Bu Le. Bu Le itu mak tuo. Wah. Jadi ayah saya itu teladan ya. Tak pernah dia seperti ayah-ayah yang lain itu pergi ke warung kopi. Waktu saya pantuhir itu ditanya, siapa teladanmu? Saya bilang ayah saya. Padahal yang nanya itu bintang 2 itu. Panitia tim provinsi maupun nasional waktu saya masuk ke Akmil Magelang. Oh inilah, harus kita tanamkan keteladanan kepada anak itu. Jangan kita suka makan cabai, anak itu dilarang makan cabai. Wah ini tidak teladan ini. Suruh dia sholat, kita tidak sholat. Ini tidak teladan namanya kan. Kita antarkan dia ke pondok pesantren. Wah saya 16 bulan di pondok pesantren. Saya tidak terucap ya. Karena bagaimanapun di pondok pesantren itu laundry ada, ikan 2. Nggak mungkin orang gaji 15 juta ke bawah nggak bisa di pondok itu. Tapi ya Allah, istighfar saya. Sehingga saya sampai terucap di hati saya, apakah mereka ini dikasih uang yang tidak halal ini. Tiap anak 6 orang keran air itu bulak balik patah ya kan. Belum lagi 15 hari itu tempat duduk itu diturunkan sepun. Itu tempat tidur bertingkat besi itu triplek tebal itu bisa patah-patah itu. Wah ini berpemikiran saya, Allah ya Rahman. Nah ini juga contoh keteladanan. Jadi kalau kita berlaku membawa uang ke rumah bukan yang halal, maka jadinya lah anak tersebut. Oleh sebab itu kita harus teladani. Jangan kasih makan uang yang haram. Sehingga dia jadi pejabat, tidak tertangkap itu uang 500 miliar itu, tidak tertangkap itu 74 kg emas. Wah, saya pikir itu dulu rangsel saya 75 kg. Dari mulai 5 kilo ditambah, lain lagi sepatu jengkel, lain lagi senapan, lagi berenang lagi. Terbayang saya 74 kg emas. Betapa beratnya itu saya bawa lari ke sana kemari. Itu berat, uangnya berapa ya? Ya Allah, mungkin kalau dibangun jembatan-jembatan untuk anak-anak sekolah di kejauhan sana, masih banyak bangsa kita sudah 18 tahun ini merdeka, ini melenceng ini, menyeberang, ya Allah, dengan seutas tali ya. Inilah harus kita teladan. Ya kalau kita teladan yang menikmati nanti pasti generasi kita. Sudah 81 tahun kita merdeka. Jadi anak-anak jangan diajar tidak penyayang. Jadi kalau bisa anak-anak itu kita bawalah bertamu ke rumah sakit biar dia lihat di bakal sakit dia. Bawa itu ke rumah sakit jiwa itu biar dia merasakan bagaimana. Rata-rata yang di rumah sakit jiwa itu orang-orang kaya ya, Cina-Cina, karena dia mampu bayar. Kalau rumah sakit itu rumah sakit pemerintah. Jadi kalau orang miskin nggak mampu di rumah sakit gila, berkeliaran lah di jalan itu. Jadi contoh ini perlu, akhlak ini perlu dilatih. Jangan nanti karena semua punya pembantu, anak itu tidak dilatih. Kita lihat, itu sepatu diatur itu. Waktu kita turun dari mobil, dia ngambil tasnya, jangan dilarang pembantu. Mbak, tasnya biar diambil sendiri. Begitu juga sepatunya, Mbak, jangan dibukakan sepatu, dia buka sendiri. Nah ini kita melarang. Melarangnya itu untuk keteladanan. Jadi jangan mau sekolah dikasihkan uang 50.000 untuk dia sarapan. Wah ini bekali dia makan, lihat nanti dia pulang ada nggak dimakan. Ini cara melatih keteladanan. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.